Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Money Channel. Kembali kita ke lahan pertanian yang mana bertani di Indonesia ini sangat menyedihkan. Nah, inilah dia. Karena di sini kita perlu nge-review bagaimana caranya supaya jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu hama serangan penyakitnya itu adalah hama. Hama yang pertama yaitu namanya wereng, wereng coklat, wereng dan lain sebagainya. Nah, ini karena penanggulangan yang kurang maksimal dan juga pengantisipasi yang tidak terarah. Salah satu contoh, kebanyakan tani Indonesia di sini kita berpikirnya kalau tidak ada hama, kalau nggak ada hama seperti ini kita tidak disemprot. Nah, jadi artinya kalau petani Indonesia, khususnya di desa Parigi Mulya, dia berpikirnya bahwa pertanian di sini Parigi Mulya, Kecamatan Cipunagara, para petani sini melihatnya bagaimana gejala penyakitnya, sudah terjadi penyakit ataupun cara aplikasian untuk mengobatinya. Nah, tapi berdasarkan dari beberapa penyuluhan dan lain sebagainya, kalau kita bisa mengantisipasi dari awal jangan sampai terjadi seperti ini, itu dimulai dari masa tanam, baik masa produktif ya. Contoh sepertinya waktu masa tanam yaitu 14 hari, 15 hari. Nah, itu harus ada yang namanya pencegahan yang namanya hama yang dinamakan wereng. Berbentuknya apapun, nah, silakan pakai ya. Walaupun tidak maksimal ataupun jangan terlalu banyak. Karena di sini sensitif sekali ya untuk pertanian Indonesia pada tahun-tahun ini karena beberapa banyak obat, beberapa penyakit yang timbul di beberapa kalangan. Karena di sini juga bisa sampai seperti ini. Ini namanya orang coklat. Orang coklat ini bisa membahayakan dan bisa jadi gagal panen. Nah, makanya konsekuensinya saya diinstruksikan kepada para petani, khususnya di Desa Parigi Mulya, umumnya di Indonesia, petani Indonesia, jangan sampai terjadi seperti ini. Karena di sini kurang penanggulangan, terutama dari bentuk virus yang namanya yaitu wereng. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi seperti ini? Jangan sampai terjadi seperti ini. Kita diawali dengan penyemprotan wereng walaupun tidak belum ada, belum terlihat. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, perlu petani ketahui. Nah, ini jenis wereng coklat, yang mana wereng coklat ini sangat berbahaya, musuh petani ataupun musuh tanaman padi kita. Kalau sudah sampai atas ke sini, ini bisa berbahaya, bahkan dikatakan gagal panen. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara penanggulangannya? Ini seharusnya walaupun sudah kuning, penanggulangan pertama, contoh harus disemprot dengan sistemik ataupun yang namanya obat kontak, yang mana bisa membunuh danti sampai akar-akar sampai. Nah, ini dia. Ini kalau tidak dibunuh ini bahaya, karena di sini tidak bisa. Kalau seperti ini tidak bisa diperbaiki kalau tidak dibunuh. Karena ini antisipasinya telat. Karena para petani, nah kelemahan bangsa kita atau petani kita khususnya di Desa Parigi Mulya, penanggulangan wereng ini kalau sudah ada penyakitnya. Tapi itu kurang tepat. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini sangat luar biasa capeknya saudara-saudaraku ya. Udah mau kena wereng, kemudian kena hama alam. Nah, makanya banyak yang frustasi, bahkan depresi para petani. Bahkan yang lemah jantung bisa meninggal ya. Karena apa? Karena hasil panennya seperti ini. Karena ada apa? Ini werengnya, coba lihat jenis werengnya. Ini sangat berbahaya ya. Udah terbang begini kalau dewasa, ini akan terlalu merembet terus ke sana ya. Ini harus cepat-cepat pengantisipasinya. Minimal ya, kontaknya harus banyak. Karena di sini sebenarnya ini masa panennya seharusnya masih lama. Banyak kan pertanian karena panen kepaksa ya. Karena di sini sebenarnya belum waktunya panen tuh. Ini masih proses penuaan. Ini tuh lihat bau bulirnya bagus ini. Bagus bulirnya. Kalau seandainya waktu tempo hari ke belakang kita di ya, untuk mengantisipasi penanggulangan atau pencegahan wereng ini tidak akan terjadi seperti ini. Karena petani kita khususnya di Parigi umumnya Indonesia
kebanyakan yang baru belajar bertani itu kalau sudah ada penyakitnya baru dia melakukan eksekusi. Padahal itu kurang tepat ya. Kurang tepat berdasarkan pengalaman baik dari mencegah bagaimana supaya tidak datang penyakit seperti ini. Kita lihat penyakit yang sangat membahayakan para petani itu ada orang ya. Ini kalau seperti ini tidak bisa diantisipasi. Bisa juga tapi tidak maksimal ya. Paling pergi saja. Nah, lihat. Lihat. Nah, lihat. Nah, ini lihat. Nah, ini ke bawah lah, lihat. Inilah orangnya. Ya, orangnya. Orangnya begitu luar biasa. Nah, ini dia. Ini kalau seperti ini, tuh. Ya. Ini berbahaya. Apalagi sudah sampai atas tuh. Ini berbahaya, tuh. Nah, perlu diinformasikan kepada para petani, khususnya orang Parigi Mulya, Kecamatan Cipunagara. Kami selaku di sini merasa iba lah petani sekarang ya. Merasa iba karena apa? Sudah makan penyakit yang namanya hama alam. Mohon maaf ya, barangkali tikus. Karena orang juga. Nah, ini yang jantungnya mudah itu ya ini bakal terjadi ya. Depresi. Bahkan bisa membahayakan nyawanya ya. Karena dari awal sebenarnya. Tapi ini, nah baru ketahui. Ini sebenarnya ya satu petak satu. Nah itu seharusnya harus cepat-cepat harus diantisipasi yang tadi itu ya. Ini kan satu petak ini yang tadi tuh lihat sini ya. Ini satu petak. Tadi ada yang bergeluak. Nah, ini itu berbahaya. Harus diantisipasi sebenarnya. Cepat-cepat diantisipasi. Karena kalau tidak diantisipasi itu sangat membahayakan. Ini kalau ini kan kalau memang 1 minggu ini tidak akan maksimal ini panennya. Tidak akan tua lah. Ya. Nah, ini minimal ini setengah bulan baru kita bisa dipanen. Nah, ini kalau ini kan ini belum tua ini. Setengah bulan. Kalau 1 minggu ini belum tua ini. Ya. Kecuali kalau cuacanya masih ya normal seperti ini, panas terus. Bisa 1 minggu. Itu minimalnya itu setengah bulan. Kalau pengen tua. Nah ini ya sehat ini saudara-saudara ya. Alhamdulillah ini. Ibu petani ini sangat luar biasa. Alhamdulillah sehat kalau ini mah. Ya. Nah. Sehat. Tuh, sehat sebenarnya. Kalau betul-betul penyemprotannya, pengantisipasi semprotannya luar biasa, cara penanggulangannya tidak telat. Kalau sudah ada penyakitnya baru, itu tidak betul. Cara pengantisipasian di pertanian itu tidak betul. Apabila penyakit sudah datang, baru kita sibuk cari obat. Tapi seharusnya itu dari awal, kata saya juga, dari reproduksi. Dan reproduksi itu adalah yang masih masih daun ya. Ya, dari mulai usia 15 hari, 20 hari, itu sudah ada yang namanya pencegahan wereng, walaupun sedikit. Nah, memang tidak dianjurkan banyak, karena itu belum kuat lah nanti takutnya akan stres nanti masa tanamnya ataupun padinya. Itu ya. Nah ini sehat nih, agak sehat ini, agak sehat ya, sehat ini masalahnya. Nah ini sisa ya, sisa. Kenapa kok beda Pak? Ini sama ini beda, nah gitu kan. Apa namanya padi yang senai kuning ini baru ataupun berbunga. Nah ini sebenarnya sama, karena ini tadi ya hukum alam, penyakit alam itu yang tadi katakanlah, mohon maaf ya, tikus ya. Nah ini bekasnya nih. Nah ini jeraminya ini. Tuh. Ini sama tadinya karena di sini alam di sini kita tidak bisa
memaksakan kehendak, karena memang itu turunnya bukan, penyakit itu tidak ada obatnya sebenarnya kalau tidak membunuh. Bahkan sampai ada yang nekat sampai pakai pasang setrum dan lain sebagainya, itu aduh jangan disarankan, itu sangat berbahaya. Mending kena hamanya. Kalau kena manusia, aduh bahaya, itu bisa meninggal. Ya enggak? Nah, ada contoh waktu di Jawa itu sampai 30 orang meninggal karena jebakan tadi hama alam. Ya, jebakan hama alam pakai setrum. Waduh, berbahaya. Makanya meninggal. Nah, kalau kita janganlah ya. Ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja, kembalikan kepada diri kita masing-masing. Nah, apa yang pernah kita lakukan selama ini hidup bertani gitu ya? Apa yang pernah apakah sering memberi kebaikan kepada orang ataupun bagaimana ya? Kalau kita belum merasa mengasihi, bagi-bagi dalam arti semacam rezeki hasil panen, nah itu kan hukum alam. Karena itu saya juga nggak tahu ya, nggak tahu. Saya tidak akan memvonis, saya juga itu nggak tahu. Tapi sifat manusia itu wajib ikhtiar dan juga selalu berusaha. Jangan merasa frustasi ataupun wah keadaan pertanian saya seperti inilah, saya bagaimana. Itu namanya putus asa. Ya, jenis apapun yang namanya putus asa itu tidak akan bisa membuahkan hasil, bahkan bisa merugikan. Mending merugikan dalam arti masalah kekayaan. Kalau merugikan kebadan kita itu sangat berbahaya. Ya, nah makanya saya titip kepada pertanian khususnya di Desa Parigi Mulya, umumnya di Indonesia, ya jangan merasa putus asa. Yang namanya berusaha, yang namanya ikhtiar itu wajib urusan kita, karena kita semua adalah kewajiban kita adalah berusaha. Alhasil ya kita pasrahkan saja ya, apa yang bisa membagikan hasil. Nah itu itu jadi saya jadi ngobrolnya kayak semacam Pak Kiai gitu ya. Cuman saya mengingatkan saja khususnya pakai diri saya sendiri ya, bukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau para petani yang khusus di Parigi Mulya, umumnya di Indonesia. Tidak, cuman saya memotivasi diri saya harus bisa mengkoreksi bagaimana caranya supaya hasil panen kita, hasil pertanian kita bisa maksimal dan mungkin kembali ke diri kita masing-masing ya. Jangan menuntut ke orang lain, jangan menuntut siapapun. Itu sangat berbahaya. Timbulnya kalau kita menyalahkan orang lain, melaksanakan tetangga bertani, itu sangat bahaya. Timbulnya perselisihan paham. Tapi kembali ke diri kita masing-masing ya, yaitu apa yang harus kita kerjakan ke depannya kalau memang sudah sampai terjadi seperti ini. Dan perlu ya syukur-syukur apa yang saya dokumentasikan masalah video ini, syukur-syukur sebagai motivasi untuk pertanian khususnya di Desa Parigi Mulya, Kecamatan Cipungira, Kabupaten Subang, umumnya Indonesia. Nah, adalah itu hal yang mengevaluasi bertani kita secara cerdas. Nah, gitu saja mungkin ya. Nah, mungkin review dari kami yaitu Manis Channel kurang lebihnya sekian mungkin ya. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada perkataan saya menyinggung kepada para petani ya, ataupun para bapak-bapak petinggi dan lain sebagainya, karena kami adalah tetap makhluk biasa, manusia biasa. Adapun seperti mengadakan upload video ini karena satu ya, merasa motivasi diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi syukur-syukur kalau memang anda sekalian bisa kembali ke atau go to back atau kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, itu saja mungkin salah satu review dari Manis Channel. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum. Bye-bye.